Mari Tuhan bicara, beri kami kekuatan, beri kami firman-Mu yang hidup. Dan firman-Mu menguatkan setiap kami, firman-Mu memerdekakan kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya akan melanjutkan untuk sesi siapkan bahan bakar saudara. Siapkan minyak untuk perjalanan saudara. Dan seperti 5 anak darah yang bijak dan 5 anak darah yang bodoh. Dua-duanya memiliki api, tapi yang membedakan adalah yang bijak memiliki cukup minyak. Tidak kehabisan minyak. Persediaan minyaknya sangat banyak. Tapi 5 gadis darah yang bodoh, kemudian mereka tidak memiliki minyak yang cukup. Saya berdoa di dalam hidup kita, untuk kita memiliki minyak yang cukup. Karena kita nggak tahu akan peperangan berikutnya, tantangan berikutnya. Apabila saudara tidak memiliki minyak dalam hidup saudara, tidak memiliki hubungan yang karib dengan Tuhan, tidak memiliki cukup untuk pengurapan Tuhan dalam hidupmu. Satu kali kemudian orang bisa kehabisan minyak dan ketika tantangan datang, mereka nggak siap. Bahkan ketika sebenarnya pintu sedang terbuka, mereka tidak siap. Nah, hari ini mari kita lihat dari sebuah kehidupan, yaitu di 2 Raja-Raja pasal yang ke-4, ayat 8 sampai 17. Ini bicara tentang perempuan Sunem dan anaknya. Ini kisah tentang perempuan Sunem dan anaknya, dan kemudian mereka diberkati lewat pelayanan Elisa. Nah, kita akan melihat bagaimana korelasi atau koneksi ilahi itu dapat terjadi ketika orang memiliki api, memiliki minyak dalam hidupnya. Nah, mari lihat saudara, kita 2 Raja-Raja pasal yang ke-4, ayat yang ke-8. Ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-17 ya. Ayat 8. Pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem, ia tinggal di sana tinggal seorang perempuan yang kaya, mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil, sebuah kamar kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas dan tidur di situ. Ayat 12, kemudian berkatalah ia kepada Gehasi bujangnya, panggillah perempuan Sunem itu. Lalu dipanggillah perempuan itu, dan ia berdiri di depan Gehasi. Ayat 13, Elisa telah berkata kepada Gehasi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu, dan apakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Ayat 14, kemudian berkatalah Elisa, apakah yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehasi, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau ini akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta pada hambamu ini. Ayat 17, mengandunglah perempuan itu dan melahirkan seorang anak laki-laki. Pada waktu itu juga, pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa. Saudara, kita melihat seorang perempuan Sunem yang kaya, tapi dia nggak punya anak, saudara. Perempuan ini sungguh luar biasa.
saya mendapat banyak berkat ketika membaca akan hal ini. Nah, saya rindu buat pagi hari ini saudara memperhatikan dengan baik ayat demi ayat, karena saya percaya bahwa tidak ada yang meaningless, tidak ada yang ditulis oleh firman Tuhan tanpa maksud. Bahkan satu iota pun kata firman Tuhan itu punya maksud. Oleh sebab itu, mengapa kita perlu untuk mendalami, memakan firman Tuhan, untuk kita merenungkan firman Tuhan, minta pewahyuan, pengertian, agar kita bisa disingkapkan. Dan hanya Roh Kudus yang bisa menyingkapkan. Roh Bapa itu menyingkapkan akan firman Tuhan. Dan kita bisa melihat Yesus, kebenaran itu, firman itu. Dan itu bisa memerdekakan, menguatkan setiap kita. Baik, di ayat yang ke-8 dikatakan, pada suatu hari Elisa pergi ke Sunem. Ya, seperti biasa Elisa pergi ke Sunem, saudara. Dia di sana tinggal seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan seberapa kali ia dalam perjalanan, singgahlah ia ke sana untuk makan. Saudara, ayat ini kelihatan sederhana, tapi saya mendapatkan sebuah berkat. Seperti ini, saudara. Ketika saudara memberi sesuatu kepada Tuhan, kepada hamba Tuhan, maka berkat itu selalu diperhitungkan oleh Tuhan. Perempuan ini memberi dengan tulus, tapi saya percaya orang yang memiliki minyak yang cukup banyak, barulah dia bisa memberi. Orang yang memiliki api dalam hidupnya, barulah dia bisa menjadi berkat. Saya menemukan ada banyak orang kaya, saudara, tapi belum tentu dia memiliki hati yang mau memberi. Bahkan ada banyak orang kaya yang kikir. Kalau buat dirinya, dia melakukan. Tapi kalau untuk Tuhan, atau untuk orang lain, untuk pelayanan, untuk hamba Tuhan, dia nggak mau. Nah, saudara, perempuan ini, dia punya pergumulan, tapi dia tidak pernah bersedih akan pergumulannya. Saya tidak mengerti bahwa apa pergumulan saudara masing-masing. Tapi saya mau berkata seperti ini. Jangan pernah apimu padam dengan engkau punya pergumulan yang berat. Tapi biarkan apimu tetap menyala karena engkau punya minyak yang cukup. Sehingga saudara bisa menjadi saluran berkat ketika Tuhan menyuruhmu. Wanita ini memberi Elisa makan, saudara. Dan dia perempuan yang kaya. Dan dia memberi Elisa makan. Pak, ya, dia kan perempuan yang kaya. Belum tentu, saudara. Manusia tanpa Tuhan itu egois. Orang kaya tanpa Tuhan, dia akan semakin mencintai uang. Oleh firman Tuhan berkata, janganlah cinta akan uang. Tapi perempuan kaya ini, dia memberi Elisa selalu makan. Setiap kali datang ke Sunem. Dan saudara, ketika saudara memberi makan, memberi kepada hamba Tuhan, memberi kepada pekerjaan Tuhan, memberi, dan saudara akan saudara terima berkat hamba Tuhan. Akan saudara terima lebih daripada itu. Engkau akan menerima lebih daripada apa yang kau beri. Tetapi berilah dengan tulus. Wanita ini tidak dikatakan, oh ya dia memberi dan kemudian dia ingin meminta sesuatu. Tidak, saudara. Lakukan itu dengan hati yang generous. Dengan hati yang bersyukur.
dengan hati yang penuh sukacita, dengan hati yang melimpah. Wanita ini tidak pernah bosan untuk dia memberi. Ketika saya membaca ini, saya menangis saudara tadi pagi. Dan saya berkata, Tuhan beri aku hati yang terus ingin memberi, yang ingin terus melayani. Kadang-kadang kita berpikir pengeluaran sudah sangat besar, uang sudah habis. Tapi saudara, ketika saya baca firman ini, Tuhan berkata buat saya, lihat tuh perempuan tidak pernah memberi, tidak pernah berhenti untuk dia memberi. Dan menarik sekali, dia selalu datang memberi makan Elisa. Ketika Elisa lewat, saudara, zaman dulu dengan zaman sekarang berbeda. Itu zaman di mana Israel penuh dengan padang gurun. Dan orang yang lewat itu tidak banyak penginapan saat itu. Tidak banyak orang yang membukakan pintu. Tapi perempuan ini selalu membukakan pintu. Dan ternyata dia baru kemudian dia mengetahui bahwa dia itu adalah abdi Allah. Berilah makan kepada orang yang membutuhkan. Maka Tuhan akan memberi, menjawab doamu lebih dari apa yang dapat engkau dapat beli. Saudara, dan itu bukan satu kali, seberapa kali dia dalam perjalanan, dia terus diberi makan. Ayat yang ke-9 berkatalah perempuan itu kepada suaminya, sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Apabila ia datang kepada kita, dia boleh masuk ke sana. Saudara, setelah dia tahu bahwa Elisa adalah seorang abdi Allah yang sungguh-sungguh, abdi Allah yang kudus, ini yang terjadi, dia menaikkan. Saudara, lihat baik, berkatilah kepada orang yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Dan naikkan level kasihmu. Dia melihat itu, dan dia berkata, baiklah saya beri. Kita bangun di loteng atas sebuah kamar yang kecil, yang berdinding batu. Jadi dia buat sebuah kamar yang baru. Saya percaya bahwa selama ini dia makan, tapi Elisa belum pernah menginap di sana. Tapi dia tidak cukup hanya memberi makan. Setelah dia tahu bahwa dia itu hamba Tuhan, dia buatkan sebuah kamar yang baru. Dituliskan di sini sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu. Baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah kamar tidur, sebuah meja, sebuah kursi, sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, ia boleh masuk ke sana. Pada suatu hari datanglah ia ke sana dan ia masuk ke kamar atas itu dan tidur di situ. Jadi waktu Elisa datang, dia surprise, dia benar-benar terkesima dengan apa yang dilakukan oleh perempuan itu. Kemudian berkatalah ia kepada Gehazi, bujangnya, panggillah perempuan Sunam itu. Lalu dipanggilnya perempuan Sunam itu dan ia berdiri di depan Gehazi. Elisa berkata kepada Gehazi, cobalah katakan kepadanya, sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Saudara, zaman sekarang,
Ketika orang ada dalam pergumulan, iblis ingin membuat dia fokus pada pergumulannya dan membuat dia bersedih. Tapi saya mendapati seperti ini. Iblis ingin melumpuhkan orang dengan masalah. Tapi masalah diizinkan oleh Tuhan. Kalau engkau mempunyai api, tidak akan bisa melumpuhkanmu, tapi justru membuat engkau semakin sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tidak akan melumpuhkan engkau, justru engkau ingin selalu menjadi berkat bagi banyak orang. Masalah tidak akan bisa menghentikan engkau untuk berbuat baik dan menjadi berkat. Masalah tidak bisa menghentikan engkau terus berbuat baik dan menjadi berkat bagi rumah Tuhan, menjadi berkat bagi hamba Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan, bagi saudara-saudara yang lain. Dan saya berdoa sikap dari perempuan Sunem ini sungguh-sungguh menjadi sikap kita. Saudara, betapa sedihnya suami istri ini, seorang suami yang sudah tua, pastilah orang zaman itu ketika tidak memiliki anak, itu sangat-sangat memalukan, apalagi seorang perempuan tidak memiliki anak. Saudara, itu karena bagi mereka keluarga itu, keturunan itu hal yang pokok, hal yang sangat penting, saudara. Saudara bisa bayangkan perempuan ini sudah tua, suaminya sudah tua, dan mereka nggak punya anak, saudara. Tapi yang luar biasa begitu, dia tahu bahwa yang datang itu Gehazi, dia buatkan sebuah kamar yang baru. Tidak cukup dia memberi makan, tapi dia buatkan sesuatu yang baru. Saya berdoa Roh Kudus memberi pengertian di dalam hati Anda. Betapa luar biasanya perempuan ini sampai Gehazi bisa merasakan itu. Dan dia berkata, apa? Mengapa engkau bersusah-susah? Sesungguhnya engkau telah sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Maafkan saya, saudara. Sampai Elisa berkata, mengapa engkau bersusah-susah? Zaman sekarang manusia semakin egois, kata firman Tuhan. Jarang itu orang mau bersusah-susah. Jarang itu orang mau peduli dengan orang lain. Yang dia pedulikan adalah dirinya, keluarganya, masalahnya. Tapi wanita ini berbeda, saudara. Di tengah pergumulan, di tengah-tengah doa yang belum terjawab. Karena dia sudah tua, saya percaya dia sudah berdoa sangat lama. Tapi yang dia lakukan, dia beri makan Elisa. Dia membangunkan rumah, kamar di atas, bukan rumah, kamar di atas, kamar yang baru. Elisa berkata, sesungguhnya engkau sangat bersusah-susah seperti ini untuk kami. Apakah yang dapat kuperbuat bagimu? Saudara, sampai Elisa itu tidak tahan. Apa yang dapat kuperbuat bagimu? Saya berdoa, lakukan apapun untuk Tuhan. Lakukan apapun untuk menolong orang lain. Sampai kapan? Itu bagianmu. Mungkin pemikiran wanita ini bahwa dia akan senantiasa mau menolong orang lain, menolong hamba Tuhan. Dia tidak pernah berharap apa yang Tuhan akan perbuat. Tapi Elisa bertanya, apa yang kau mau aku perbuat bagimu? Adakah yang dapat kubicarakan tentang engkau kepada raja atau kepala tentara? Jawab perempuan itu, aku ini tinggal di tengah-tengah kaumku. Elisa ingin memperkenalkan dia.
Mungkin dia punya masalah, dia akan bicara. Saya percaya wanita ini adalah wanita yang dikenal di kota itu, sehingga Elisa bisa membicarakan wanita ini kepada raja atau kepada kepala tentara. Tapi wanita ini dia berkata, tidak. Aku ini tinggal di tengah kaumku. Artinya apa? Dia nggak butuh itu. Kemudian berkatalah Elisa, apa yang dapat kuperbuat baginya? Jawab Gehazi, dia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua. Ternyata, saudara, dia nggak punya anak. Dan suaminya sudah tua. Waktu saya membacakan hal ini, tiba-tiba Roh Kudus berbicara dalam hati saya. Wanita ini, sekalipun tidak memiliki anak, dan suaminya sudah tua, saya percaya itu menyedihkan hatinya. Tetapi tidak membuat dia berhenti untuk berbuat baik. Tidak berhenti untuk menolong orang lain, bahkan Elisa saat itu. Dan tibalah waktunya Tuhan menjawab doanya. Lalu berkatalah Elisa, panggillah dia. Dan sesudah dipanggilnya, berdirilah perempuan itu di pintu. Berkatalah Elisa, pada waktu seperti ini juga tahun depan, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki. Tetapi jawab perempuan itu, janganlah tuanku, ya abdi Allah. Janganlah berdusta kepada hambamu ini. Saudara, wanita ini tidak pernah membayangkan di usianya yang tua. Mungkin seperti ini, saudara. Dia punya pengharapan pasti akan anak. Karena seorang wanita di zaman itu, atau sebuah keluarga tanpa memiliki anak, itu sungguh-sungguh sebuah pergumulan yang berat. Saudara, itu hal yang tidak mudah buat dia. Tapi di tengah-tengah pergumulannya yang berat, bahkan dia sudah tua, itu tidak mungkin. Karena kata sudah tua itu artinya sudah nggak mungkin. Itu maksudnya. Secara usia, secara biologis, mereka nggak mungkin memiliki anak. Gitu. Karena suaminya sudah tua. Alasan itu sudah menandakan bahwa itu tidak mungkin. Dia sendiri sudah tidak percaya. Nah, mungkin kalau ketika dia masih muda, ya itu masih mungkin, saudara. Tapi, lihat saudara, yang saya diberkati dengan sikap perempuan Sodom ini. Kalau orang memiliki api, dan dia memiliki minyak yang tidak pernah habis, bahkan ketika usianya makin tua, tidak membuat minyaknya makin habis. Minyak itu berbicara tentang api yang menyala, bagaimana kita memberikan suhu derajat kepada orang, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi dampak bagi banyak orang, saudara. Dan kalau di usia yang tua dia memiliki minyak dan api, apalagi ketika dia usianya masih muda. Nah, ini yang penting, saudara. Jangan biarkan masalahmu, pergumulanmu membuat engkau kehabisan minyak dan apimu padam. Tapi biarkan sikapi masalahmu sebagai bahan bakar untuk engkau memperoleh minyak yang cukup. Karena Tuhan menghendaki engkau menjadi berkat lebih banyak lagi kepada orang lain. Kalau engkau punya pergumulan dan
meminta pertolongan Tuhan atas pergumulanmu, tetapi belum dijawab oleh Tuhan, jawablah pergumulan setiap orang yang bisa engkau tolong. Karena siapa tahu satu saat Tuhan akan menolongmu dengan caranya. Wanita ini tidak mempunyai anak dan usianya sudah tua. Dia punya uang, dia punya rumah, dia punya makanan. Itu yang dia berikan. Uang tidak dapat membeli anak. Uang dapat memberi makanan dan rumah, loteng atas. Dan itu yang dia berikan. Sekalipun dia punya uang, tapi dia tidak punya anak. Dan ini yang berkat luar biasa. Kalau engkau punya minyak dan api, minyak yang cukup, waktu saudara memberikan, menolong orang lain atas setiap pergumulan, satu saat, one day, Tuhan akan menjawab doamu. Uang tidak bisa membeli apa yang dia butuhkan. Andaikan uang bisa memberi dia anak, dia akan beri. Tetapi yang luar biasa, waktu uang itu, waktu dia melayani Tuhan, dia memberikan yang terbaik tanpa motivasi. Ingat baik saudara, yang banyak terjadi kepada orang adalah begini. Dia memberi sesuatu tapi dia punya motivasi supaya saya diberi anak. Jangan saudara, itu bagian Tuhan. Oh, saya mau melayani ini, saya mau melayani Tuhan, saya mau beri kepada hamba Tuhan supaya saya nanti dijawab doaku. Jangan saudara. Kenapa banyak orang yang kecewa? Karena motivasinya salah. Saudara, lakukan bagianmu. Jawablah, tolongilah orang-orang. Ulurkanlah tanganmu. Karena engkau alat di dalam Tuhan. Satu waktu, engkau tidak tahu kapan, Tuhan bisa menolongmu dalam banyak hal yang lain. Nah, dikatakan, dia berkata seperti, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Saya percaya bahwa dia kaget ketika mendengar jawaban ini. Ketika dia berkata, janganlah Tuanku ya abdi Allah. Karena dia nggak pernah menyangka, nggak ada di pikirannya bahwa dia akan menolong supaya dia akan dapat nubuatan, bahwa dia akan punya anak. Tidak saudara. Dia akan menolong bahwa nanti satu waktu dia akan punya anak. Bahkan, tidak saudara. Dia sama sekali tidak pernah berpikir. Tapi ini yang terjadi saudara. Tuhan tahu, Bapamu tahu, apa yang kau butuhkan. Jadi ketika engkau melakukan sesuatu, segala sesuatu dengan susah payah, kau melakukan untuk Tuhan, kau menolong pekerjaan Tuhan, kau menolong hamba Tuhan. Percayalah Tuhanmu tidak akan kuat hatinya. Satu saat dia akan membuka kandunganmu, membuka pintu itu, menolong saudara. Tetapi bagian saya dan saudara, biarlah hatimu itu tulus dan murni ketika melakukan kebaikan. Bukan untuk mengharapkan balasan. Wanita perempuan Shunem ini, dia sama sekali tidak menduga, janganlah Tuanku ya abdi Allah, janganlah berdusta kepada hambamu ini. Dia berpikir ini nggak mungkin, dia sudah tua. Suaminya sudah tua. Tapi apa yang dikatakan Elisa? Apa ya firman Tuhan katakan berikutnya? Ayat 17, mengandunglah perempuan itu, ayat 17, lalu melahirkan seorang anak laki-laki, pada waktu seperti itu juga, dan pada tahun berikutnya, seperti yang dikatakan Elisa kepadanya. Maka mengandunglah perempuan itu. Tepat seperti yang dikatakan Elisa. Mintalah satu hal untuk hari ini. Pertama, ketika saudara di tengah pergumulan, jangan sampai apimu padam. Jangan sampai kehabisan minyak. Tapi sikapi pergumulan saudara. Dengan cara apa?
mendekatkan diri kepada Tuhan, justru engkau harus mengisi minyakmu semakin banyak. Saudara harus cari Tuhan sungguh-sungguh, berdoa lebih banyak, kalau perlu ambil doa puasa, mendekatkan diri kepada Tuhan, lakukan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Jangan setengah hati lagi, jangan sekedarnya, lakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, karena itu akan mengisi minyakmu, saudara. Dan dengan begitu saudara akan menjadi berkat pada waktunya. Nah, bagian Tuhan adalah Dia yang menjawab doa. Tapi saudara tidak tahu kapan. Janganlah motivasi saudara untuk doa saudara dijawab. Oh, saya mau melayani Tuhan kembali supaya doaku dijawab. Itu bagian Tuhan, saudara. Kau tidak akan tahu kapan. Tapi Dia Bapamu. Kalau Dia Bapamu, Dia tahu. Tapi yang Dia mau adalah waktu saudara sudah juga menjadi alatnya menabur, lakukan kebaikan. Mungkin perkataan perempuan ini di dalam hatinya, ya, kalau saya bisa mengutarakan seperti ini, saudara. Dia punya pergumulan, tidak punya anak dengan suaminya. Tapi keputusan yang dia ambil, dia kecewa, dia tawar hati kepada Tuhan. Dia nggak mau lagi peduli dengan orang lain. Itu keputusan yang sering kali orang lakukan. Dia menyesali akan hidupnya, dia menyesali akan keberadaannya, dia mengutuki Tuhannya. Itu keputusan dari dunia. Tapi yang keputusan dari Tuhan, wanita ini, dia berpikir mungkin seperti ini. Kalau saya punya pergumulan, maka bagianku adalah menolong orang lain yang sedang dalam pergumulan, agar supaya mereka memiliki sukacita. Sebisanya saya menolong. Firman Tuhan berkata seperti ini, engkau memberi segelas air kepada hamba Tuhan, maka berkat hamba Tuhan itu turun. Saudara, ini yang terjadi. Begitu dia lihat Elisa adalah seorang nabi yang sungguh-sungguh, garis bawahi sungguh-sungguh, takut akan Tuhan, saleh, dia memberikan yang terbaik dengan hatinya yang tulus. Dan dia tidak menduga satu hari, one day, kemudian Elisa bernubuat. Dan rahimnya, dan Tuhan memberi dia anak di usianya yang tua. Dan rema yang Tuhan berikan buat saya begini. Apa yang tidak mampu dia lakukan bertahun-tahun, apa yang tidak mampu dia beli, ketika dia menabur, Tuhan memberi apa yang tidak mampu dia lakukan. Dia memberikan anak laki-laki. Dan saya berdoa, apapun kerinduan saudara, pagi hari ini, mari arahkan tanganmu, angkat kepada Tuhan. Dan mulai hari ini, lakukan apapun dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Lakukan, berikan yang terbaik. Jangan di level yang biasa. Kalau kau melakukan untuk Tuhan, firman Tuhan berkata, mengapa engkau bersungguh-sungguh? Mengapa engkau bersusah-susah? Dia Tuhanmu. Dia layak untuk menerima. Lakukan. Mengapa engkau bersusah-susah? Beberapa orang, saya merasakan beberapa orang
yang menonton tayangan ini. Firman ini untukmu. Tuhan berkata, mengapa engkau bersusah-susah? Dan hari ini, aku mau berdoa bagi Tuhan menjawab doamu di tahun ini. Tuhan menjawab doamu setahun ke depan. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memulihkan, Tuhan yang menjawab doa saudara. Apapun pergumulan saudara, Tuhan memberi engkau anak di tahun depan. Dan mulailah untuk bersungguh-sungguh pada Tuhan. Terbukalah di dalam nama Yesus kandunganmu. Dan di dalam nama Yesus Tuhan, Tuhan buat juga memberkatimu tahun depan. Kau memiliki pekerjaan yang baru, bisnis yang baru, dan di dalam nama Yesus, Tuhan menolong untuk memulihkan keluargamu. Dan di dalam nama Yesus, Tuhan mengangkat engkau. Dan di dalam nama Yesus, ada seseorang yang mungkin kau bukan Kristen, tapi kau mendengar akan hal ini. Dan kau ada di dalam posisi ini. Tuhan kenal saudara. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan. Dan percayalah bahwa Yesus mengasihi. Mari katakan di dalam hatimu, Tuhan Yesus, hari ini aku ingin mengenalmu. Masuklah dalam hatiku. Jadilah Tuhan dan Juru Selamatku. Beri aku damai sejahtera-Mu, sukacita surgawi. Dan di dalam nama Yesus, aku berikan hidupku. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Dan di dalam nama Yesus, amin. Setiap pergumulan saudara, saudara boleh tulis. Dan ada tim doa yang akan bantu berdoa buat saudara. Dan saya berdoa bahwa Tuhan menolong. Tuhan menolong bagi saudara yang mengalami sakit, mengalami ekonomi yang lagi sulit. Dan Tuhan menjawab setiap doa saudara. Terima kasih buat pagi hari ini. Saya berdoa Tuhan melakukan mujizatnya bagi setiap kita. Jagalah apimu tetap menyala. Api cinta Tuhan. Api takut akan Tuhan. Dan biarkan minyak itu selalu ada dalam hidupmu. Sehingga apimu selalu terbakar. Terima kasih. Salam dari saya. Tuhan memberkati kita semuanya. Shalom.